Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nadewi Syafur Rahman dengan NIM A1A32501. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang kemiskinan dan kesenjangan global. Nah, kemiskinan dan kesenjangan global itu ada dua permasalahan utama yang terus dihadapi oleh masyarakat, baik itu di global maupun masyarakat kita sendiri seperti Indonesia ya teman-teman. Nah, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi persoalan ini, seperti pemberi bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi, keduanya tetap menjadi permasalahan besar yang mempengaruhi banyak aspek kehidupan masyarakat ya teman-teman. Yang pertama, ada data-data statistiknya. Menurut PBB, resesi global yang terjadi sejak tahun 2008 itu telah meningkatkan angka kemiskinan global hingga 6% atau sekitar 90 juta orang, teman-teman. Nah, pada tahun 2009 menurut laporan tersebut terdapat 55 sampai 90 juta orang hidup dalam kemiskinan. Padahal, stabilitas keuangan global itu menjadi suatu ciri sistem kapitalisme neoliberal dewasa saat ini. Nah, lanjutnya pada data kemiskinan di Indonesia itu berdasarkan pada Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Indonesia pada tahun 2023 itu mencapai sampai 9,36%. Nah, atau sekitar 25,90 juta. Nah, meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih menunjukkan permasalahan besar, teman-teman, terutama di wilayah pedesaan dan di daerah yang tertinggal. Seperti data kesenjangan global di Indonesia, tingkat kesenjangan global di Indonesia itu dapat diukur melalui koefiensi pada saat ini. Nah, BPS tuh mencatat bahwa pada tahun 2023 koefisien Gini di Indonesia berada pada angka 0,381. Nah, meskipun angka ini menunjukkan permanen penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, kesenjangan antar wilayah dan kelompok di masyarakat itu tetap tinggi, teman-teman. Nah, setelah kita membaca ada data statistiknya, kita juga perlu mengetahui apa sih kemiskinan itu ya teman-teman. Nah, kemiskinan itu sendiri itu adalah masalah sosial yang dimana membutuhkan penyelesaian secara cepat bila mana bisa serempak. Selain itu tidak bisa dipungkiri bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga seluruh aspek kehidupan manusia. Menurut Haralamba Bos, untuk menyelesaikan kondisi kemiskinan itu dibutuhkan oleh dua langkah upaya teman-teman, yaitu ada mengatakan bahwa kemiskinan dalam kerangka pemenuhan kebutuhan material. Juga ada mengatakan bahwa kemiskinan itu berhubungan dengan kekurangan materi, rendahnya penghasilan, dan adanya kebutuhan sosial. Nah, selanjutnya ada structural adjustment, program data dan kemiskinan. Nah, analisis dari faktor-faktor penyebab kemiskinan global tampaknya itu structural adjustment program yang didesakkan IMF dan Bank Dunia itu menjadi sebab menajamnya kemiskinan dan kesenjangan, teman-teman. Karena selanjutnya itu ada respon internasional. Respon internasional terhadap kemiskinan dan kesenjangan ini itu dimana mereka itu berusaha untuk saling berinteraksi, termasuk pada kebijakan ekonomi, perkembangan teknologi, dan akses pendidikan. Bank Dunia dan Organisasi Pekerja Internasional atau ILO menemukan bahwa negara-negara yang menerapkan kebijakan perdagangan bebas dan terbuka terhadap investasi asing seringkali mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat nih teman-teman. Namun pertumbuhan ini tuh tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat, teman-teman. Beberapa faktor itu saling berkombinasi dari penyebab kemiskinan dan kesenjangan. Di antaranya itu berhubungan dengan kurangnya public spending, beban utang yang melemahkan, kejatuhan harga komoditas. Nah, dari sini tuh adanya kesenjangan antara yang kaya dan juga negara-negara miskin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.